Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Rizal Alwi Hikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan kali ini kita ulas berita setelah 2 episode sebelumnya kita podcast dengan tokoh. Dan hari ini kita ulas berita untuk Suara Nusantara edisi cetak, edisi Selasa 22 Februari tahun 2022. Dan kita juga akan mengulas beberapa berita yang terbit di koran sn.com dari semalam hingga hari ini. Dan biasanya kita ditemani redaktur pelaksana untuk ulas berita ini ya, Dedi Suhendra. Selamat malam, Ded. Malam, Kak. Dedi Suhendra, kembali kami kenalkan, dia adalah redaktur pelaksana dan yang mengemas berita-berita yang terbit di halaman 1 dan berita-berita headline di Suara Nusantara. Oke, Ded, kita akan mengulas ada beberapa sesi ya berita hari ini, Ded ya. Yeah. Dan kebetulan berita yang terbit di Suara Nusantara cetak itu lumayan bagus-bagus ya. Iya. Dan beberapa teman itu ada yang langsung japri untuk diskusi pribadi membahas tentang berita yang terbitnya. Mungkin Dedi bisa menjelaskan? Ya. Untuk edisi Selasa 22 Februari, headline Suara Nusantara, 2 pegawai BPN dijebloskan ke rutan oleh Kejari Palembang. Dan ini mungkin agak surprise ya, karena sebelumnya ini tidak tercium ya oleh media ya. Dan tiba-tiba habis maghrib habis maghrib ya, diberi info akan ada penahanan ya. Iya, benar. Bisa dijelaskan waktu semalam, Ded? Ya, penahanannya sendiri melalui proses di mana kami turun langsung ke lokasi bersama teman-teman wartawan yang lainnya, Kak ya. Penahanannya sendiri dimulai sekitar pukul 20.30 atau sekitar setengah 9 malam ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit asal mula dari kasus ini ya hingga terjadi penahanan ya. Dari keterangan Kajari Palembang melalui kasih intel dalam rilisnya semalam bahwa dugaan kasus ini bermula pada tahun 2019 ya. Masyarakat di kawasan Kelurahan Karyajaya Kertapati mengajukan permohonan pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun 2019 untuk menerbitkan sertifikat. Ini kan merupakan program Bapak Presiden Jokowi, Pak Eka. Ternyata masyarakat yang mengajukan sertifikat tersebut tidak diproses oleh kedua tersangka ya, diduga oleh kedua tersangka yang kemudian dari keterangan kasih intel ternyata kedua tersangka ini menerbitkan sertifikat untuk pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak tertentu. Masyarakat yang mengajukan malah tidak dilayani. Oh, kemudian mungkin di sini ya asal mulanya. Dan ternyata kedua tersangka diduga menerima gratifikasi berupa tanah, Kak, puluhan hektar. Dan ini sudah tercium ya. Sudah tercium. Hingga terjadi penahanan. Ada berapa orang kemarin yang ditahan? Ditahan ada 2 tersangka. Ada 2 tersangka ya. Kemudian bisa diceritakan tersangkanya juga ada semalam ya? Semalam hadir kedua tersangka, begitu ditetapkan tersangka keluar dari ruang pemeriksaan langsung mengenakan rompi tahanan. Kemudian keduanya digiring oleh jaksa ke dalam mobil tahanan dan dibawa ke rutan. Ada keterangan dari 2 tersangka yang ditahan? Kedua tersangka padam tutup rai. Oh, tutup rai ya. Tutup rai kata Palembang ya. Ada didampingi pengacara mereka, Ded? Ya, ada beberapa didampingi pengacara. Ada statement dari pengacaranya? Tidak ada juga sejauh ini kan. Tidak ada ya. Oke. Kemudian keterangan dari Kejari ya. Kejari Palembang apa, Ded, untuk kasus ini? Ya, terkait dugaan kasus ini penyidikan masih jalan terus berlangsung kan. Oke. Dan hari ini update-nya apa nih, Ded? Hari ini update-nya ada 2 saksi yang diperiksa. 2 saksi ya. Untuk meneliti mungkin ada temuan-temuan baru ya. Iya. Kemudian kita akan update ya di berita koran sn.com ya. Tunggu ya penikmat SN berita yang lebih grass ya dari Suara Nusantara dan koran sn.com ya. Kemudian masih ada yang disampaikan lagi hal-hal yang unik dan menarik mungkin dari proses penahanan semalam, Ded? Oke. Terungkap dari karena semalam rilisnya malam kan, jadi waktunya mungkin mepet kan. Jadi hari ini kami teman-teman media datang lagi ke Kejari Palembang melakukan wawancara ulang. Dan ternyata salah satu tersangka ini merupakan pejabat di BPN Empat Lawang. Boleh nyebut daerah nih ya? Boleh. Nah kemudian untuk penahanan berapa hari ini, Ded? Penahanan di tahap
penyidikan, ini masih tahap penyidikan Kak ya. Jadi kata jaksa 20 hari ke depan dan bisa diperpanjang sampai berkas perkara nanti dinyatakan P21 atau lengkap hingga dilakukan tahap 2 penuntutan. Oh, berarti kasus ini itu terjadi sebelum yang tersangka ini menjabat di daerah Empat Lawang. Benar. Ya? Saat itu kedua tersangka dua-duanya ya? Dua-duanya bekerja di BPN Kota Palembang. BPN Kota Palembang ya, sangat disayangkan sekali ya. Kemudian warga yang ini ada dapat wawancaranya, warga yang selama ini tidak berhasil dibuatkan sertifikat. Sejauh ini belum ada. Ya mungkin warga yang tidak berhasil dibuatkan sertifikat ikut membaca nih ya. Mungkin nanti kita cari ya warga tersebut ya. Oke. Kemudian ulas berita berikutnya apa nih, Ded? Mungkin yang masih di halaman 1 ya. Iya. Mungkin yang ini ya yang menariknya juga ya, bidik tersangka dugaan korupsi jalan tol di Oki ya. Iya. Nah, Dedi bisa ceritakan dikit itu, Den. Untuk dugaan kasus korupsi jalan tol di Oki ini, jaksa penyidik Kejati Sumsel saat ini sedang mendalami terkait ganti rugi lahan tahun 2016, 2017 dan 2018. Ada berapa nilai ganti rugi lahan itu, Den? Sejauh ini belum dibuka oleh penyidik Kejati Sumsel Kak ya, karena belum ada tersangka yang ditetapkan. Jadi Kejati masih mendalami dan terakhir kan ada ratusan dokumen yang berhasil disita oleh jaksa penyidik ya untuk mencari siapa tersangka dalam perkara ini. Oke ya. Kemudian yang terupdate siapa yang diperiksa hari ini, Den? Untuk hari ini tidak ada diperiksa ya, tetapi Kejati Sumsel menegaskan penyidikan masih berjalan karena proses penyidikan itu kan berupa serangkaian kegiatan penyidikan yang dilakukan, di mana untuk mendalami dokumen-dokumen yang telah disita. Oke ya, kita berstatement lagi ya, sangat disayangkan ya, Iya. Di tengah pemerintah melakukan proyek jalan tol ternyata ada permasalahan dalam ganti rugi lahannya ya. Dan mungkin bisa diulangi lagi, Den ya, sudah banyak sekali yang diperiksa ya. Sejauh ini sudah banyak diperiksa. Ada Kades, Ada Lurah, ada aparat yang terkait ya. Aparat terkait. Kemudian ada juga geledah kantor ya. Iya. Dan kemudian HL kita Suara Nusantara Cetak itu kemarin ada penyitaan ratusan dokumen yang terkait dengan pembangunan itu dan pembangunan dan ganti rugi lahan. Oke ya. Kemudian kita untuk update berita selanjutnya itu silakan simak terus dan klik koransn.com ya. Kemudian yang menarik lainnya mungkin masih tentang seputar dugaan korupsi Masjid Sriwijaya. Iya. Nah, ini kemarin ada sidang yang ditunda ya? Iya benar Kak. Kenapa nih? Bisa ceritakan dikit ya? Kemarin kan agenda sidang 4 terdakwa udah memasuki saksi Kak ya. Karena tuntutan jaksa penuntut umum ini kerugian negaranya diduga 130 miliar, maka majelis hakimnya ini jumlahnya lebih banyak dari yang kasus-kasus biasanya, di mana jumlah hakimnya kan 5. Namun ternyata kemarin salah satu hakim terpapar COVID. Jadi sidang karena kurang hakim jadi ditunda. 2 minggu ke depan ya? 2 minggu ke depan. Ya. Dan mudah-mudahan ya yang sakit COVID semakin berkurang ya. Iya. Karena setiap hari angkanya terus bertambah. Den ya. Dan kita juga harus selalu protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan menghindari kerumunan ya. Kita sendiri sebagai wartawan itu sangat rentan sebenarnya karena banyak terjun langsung di lapangan, Den ya. Kemudian yang lain tentang kasus dugaan korupsi Masjid Sriwijaya ada, Den? Ini meskipun sidang ditunda Kak ya. Dari Ketua Majelis Hakim di persidangan sudah menegaskan dan disetujui oleh Jaksa Penuntut Umum Kejati Sumsel bahwa untuk mengejar ketertinggalan sidang ini nanti sidang pada 2 minggu ke depan setiap saksi akan dihadirkan dalam 1 hari itu 10 saksi. 10 saksi ya. Jadi walaupun malam akan dikejar untuk mengejar sidang yang tertinggalan karena ditunda. Oke, untuk mengejar biar tidak terlalu lama ya? Iya, biar agar penahanannya tidak habis kan gitu kan. Oke, kita beralih ke berita yang soft dulu, Ded ya. Iya. Mungkin silakan Dedi buka halaman 12. Ya, diperlihatkan sama dengan penikmat lensa SN, Ded. Jangan kebalik, Ded. Oke, Dedi bisa cerita dikit tentang berita ini. Ini berita pemerintah dan pembangunan ya. Oke, Ded, cerita dikit lah, Ded. Ya. Ini dari Pali nih ya. Dari Pali. Ini karya dari An-Nasrullah ya. Dan kami beritahukan bahwa An-Nasrullah adalah wartawan Suara Nusantara dan koran sn.com di Pali. Dan alhamdulillah ya, Anas sebentar lagi akan dilantik ini menjadi ketua PWI Pali. Insya Allah
pelantikannya berjalan lancar ya. Kita ucapkan selamat ya, Dan ya. Selamat. Selamat untuk Anas ya, dan mudah-mudahan pelantikannya berjalan lancar dan sukses. Dan kemudian bisa Anas dan struktur pengurus PWI Pali bisa memegang amanah ya, tugas-tugas PWI di Kabupaten Pali. Oke, silakan cerita dikit nih, Ded. Oke, untuk halaman 12 ini ada pun judulnya Penuh Hikmat Bupati Lantik Sekda Pali. Oke. Di mana subjudulnya Kartika Yanti jaksa pertama yang diperkaryakan sebagai sekda. Jadi sekda Pali ini latar belakangnya jaksa. Wah, keren ini ya. Oke ya. Untuk lebih lengkapnya itu bisa dibaca di Suara Nusantara Cetak dan koransn.com ya. Kemudian kita berita soft lainnya ya, jangan berita kasus terus Dek. Kita buka halaman 2. Ya, bacakan judulnya aja Dek. Halaman 2 Komisi 2 DPRD Muratara sidak ke RSUD Rupit. Ya, kemudian berita HL-nya apa nih, Den? Anggaran 2023 selesai disusun. Oke, kita melangkah ke berita halaman 6. Oke. Berita halaman 6 itu Muba Maju Berjaya. Ya. Halaman Muba Maju Berjaya adalah halaman kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Muba ya. Ya. Oke, baca HL-nya aja, Den. Beni Hernadi sosialisasi visi pembangunan keluarga Keluang. Oke, kita beralih lagi ke halaman 1 nih, Den, ya. Oke ya. Jadi sebelum kita bahas lagi berita di halaman 1, kami beritahukan bahwa halaman Suara Nusantara Cetak itu ada halaman kerjasama dengan beberapa daerah ya. Di antaranya ada dengan Lahat, halaman 3, Lahat Bercahaya. Kemudian ada beberapa kerjasama lagi dengan kabupaten daerah yang lainnya dan kemudian Suara Nusantara edisi cetak itu tersebar di 17 kabupaten kota. Oke. Masih bersama kami, kita ulas berita tentang minyak goreng langka di halaman 10 nih, Ded ya. Iya, benar. Jadi bisa menceritakan dikit ini di lead-nya atau berita pendukungnya. Minyak goreng langka gudang penyimpanan didatangi polisi di Padang Selasa ini. Palembang. Nah, menarik ini ya. Di tengah orang susah cari minyak goreng, langka. Ternyata polisi berhasil mendatangi gudang penyimpanan ya. Bisa diceritakan di Tingin Dek. Kelangkaan minyak goreng di tengah masyarakat Sumatera khususnya Palembang membuat sejumlah ibu-ibu kan saat ini khusus untuk masak hidangan kebutuhan rumah tangga kan karena ternyata ternyata cukup langka kan. Menanggapi kelangkaan ini pihak kepolisian dari Satreskrim Unit Pidana Khusus Polrestabes Palembang melakukan inspeksi mendadak di sebuah gudang penyimpanan minyak goreng di kawasan Padang Selasa Bukit Palembang. Mungkin bisa dilihatkan fotonya ya di halaman 10 ya. Oke, rekan penikmat lensa SN ya. Kemudian kita tunggu saja Den ya tindak lanjut dari berita ini ya. Ya, benar. Ada update-nya nanti ya, silakan klik koransn.com. Kemudian ada berita lain Den? Ini kriminalitas masih terjadi ya di Kota Palembang ya. Di mana di halaman 10 lacak Koran SM ini kita menulis pemberitaan terkait belanja di pasar induk, motor warga pemulutan raib dicuri. Oke. Kemudian ada dari Muratara nih, Den ya. Muratara. Apa nih, Den? Silakan baca judulnya. Siapa saja terlibat, Kapolres janji sikat peredaran narkoba. Nah, ini mungkin yang paling bawah halaman 10, Den ya. Home industri pembuatan senpi di Palembang dibongkar polisi. Ya. Ternyata masih ada ya. Nah, bisa Dedek cerita sedikit ini. Ya, saat ini kan pihak kepolisian sedang giat-giatnya menggencarkan operasi senpi musi di mana dari seluruh Polda Sum sejajaran Polres melakukan operasi ini. Adapun sasarannya kan pemilik senpi ilegal. Dan ini mungkin kalau senpi ilegal itu sering ya dirazia ya. Iya. Oke, kita ulas berita halaman berapa lagi nih? Halaman 3 mungkin ya. Halaman 3. Halaman 3 itu halaman Lahat Bercahaya. Ya. Dan mungkin sambil kita ngobrol, hari ini ada berita viral apa, Dek, yang mungkin bisa kita kemas untuk besok? Terkait perkembangan penetapan tersangka sertifikat tanah oleh Kejari Palembang kemudian perkembangan tol. Ada juga ya? Ada juga dari Kejati Sumsel. Yang terbarunya ya, silakan tunggu ya. Jam-jam 10 udah selesai itu ya? Udah naik ya. Oke, silakan halaman Lahat Bercahaya, Dek. Untuk Lahat Bercahaya edisi Selasa 22 Februari,
Ujang bagikan kiat hidup sukses kepada pelajar SMA Negeri 2 Lahat. Oke, yang kemudian ada berita Koramil ya. Ya. Ini berita pemerintah dan pembangunan ya. Oke, Dad, beralih ke halaman 7 ya. Ini Ya. halaman 7 adalah halaman Gema Sriwijaya, halaman yang memuat berita dari Oku Timur, Oku Selatan, Muba, Banyu Asin dan Muratara. Nah, bisa diceritakan dikit? Boleh dibaca deh berita HL-nya? Ya, untuk headline halaman 7 ini menjawab kelangkaan minyak. Pemkab Okut gelar operasi pasar. Oh, rupanya ini hampir di semua daerah, Dad, ya? Hampir di semua daerah. Kelangkaan minyak ya. Kelangkaan minyak. Kemudian berita yang bagian atasnya, Dad? Kunker Ketua DPRD Mubah kebanggaan bagi DPRD Muratara. Oh, ini berita kunker ya. Oke deh. Mungkin yang berita tentang kita ulas sedikit yang berita hari ini, yang pembebasan jalan tol, yang masalah itu bisa diceritakan dikit deh. Untuk Untuk kasih bocoran sedikit ya sebelum beritanya dinaikkan. ya sejauh ini kan penyidikan masih berjalan. Menurut Kasih Penkum, dia menegaskan bahwa dalam proses penyidikan ini kan kedepannya tidak menutup kemungkinan saksi-saksi yang sebelumnya sudah diperiksa akan kembali diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan guna mengungkap tersangka dalam perkara tersebut. Oke, setiap ulas berita kita ada quotes ya. Quote kita malam ini adalah jangan mudah menyimpulkan hanya dari penglihatan. Oke, penikmat Lensa SN, untuk selalu like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN biar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.